merubah-ubah nasab, malsu-malsuin nasabnya supaya menjadi nasab paling mulia, merubah sejarah sebuah bangsa agar dia yang mendapat keuntungan dari perubahan sejarah itu. Surabaya itu diambil dari kata-kata sirrul bahi. Surabaya itu diambil dari kata-kata sirrul bahi. Dari kata-kata sirrul bahi. Apa? Rahasia yang terselubung. Wali bisa terbang ketemu Rasulullah, kalau lagi marhaban melihat Rasulullah, bohong semua, tidak bisa diverifikasi oleh apapun. Bahwa Al-Imam Faqihil Muqaddam adalah orang-orang yang besar, beliau adalah orang-orang yang hebat. Bahkan diceritakan beliau pernah mi'raj, saudara-saudara, bertemu dengan Allah dalam satu hari 70 kali, saudara-saudara, bertemu dengan Allah dalam satu hari 70 kali, saudara-saudara. Bohong semua, tidak bisa diverifikasi oleh apapun, tidak bisa diverifikasi oleh Google Map. Orang Yahudi itu punya sifat tersendiri di dalam mengagungkan nasabnya, menganggap nasab orang lain dari jenis manusia selain Yahudi adalah sama seperti binatang. Inna nabdi'abu wa ghairuna kaqati'in minal ghanam. Itu orang Yahudi. Kami adalah bagaikan serigala-serigala yang gagah perkasa. Dan selain orang Yahudi, kaqati'in minal ghanam, dia hanya seiris dari daging-daging kambing. Bukan kambing-kambing acan, cuma seiris dari daging kambing. Itu orang Yahudi. Orang Yahudi mempunyai sebutan khusus bagi selain Yahudi. Orang-orang yang tafahur bil ansab akan senantiasa mempunyai panggilan khusus untuk dirinya dan panggilan khusus untuk orang lain. Itu ciri-ciri orang yang angkuh di atas muka bumi ini. Orang-orang Yahudi memanggil orang selain Yahudi dengan sebutan ummi. Apa sebutannya? Nabi Muhammad itu Nabiul Ummi, Nabi yang bukan Yahudi. Itu mimbabit tajawuz. Mimbabit tajawuz Allah mengatakan Nabiul Ummi karena orang Yahudi menyebut Nabi Muhammad sebagai Ummi, artinya bukan Yahudi. Orang-orang yang mengikuti orang-orang Yahudi di zaman ini karena menganggap nasab mereka lebih mulia dari orang lain akan senantiasa mempunyai sebutan untuk orang yang selain darah dan keturunannya. Itu ciri-ciri akhlak Yahudi. Yang kedua, orang Yahudi tidak akan menikahkan anak perempuannya dengan selain daripada Yahudi. Kalau laki-laki Yahudi ketemu dengan perempuan bukan Yahudi, maka tidak diharamkan untuk menggaulinya, karena perempuan selain Yahudi tidak boleh diakad pernikahan. Kenapa? Karena dianggap begitu rendah. Dan anak perempuannya tidak boleh dinikahkan dengan selain orang Yahudi. Ini akhlak-akhlak Yahudi. Orang Yahudi juga min akhlaqihim laknatullah alaihim yuharrifunal kalima amma waqi'ihi, merubah-rubah sejarah, merubah-rubah nasab, malsu-malsuin nasabnya supaya menjadi nasab paling mulia, merubah sejarah sebuah bangsa agar dia yang mendapat keuntungan dari perubahan sejarah itu. Bikin-bikin makam palsu agar apa? Agar moyangnya diagung-agungkan orang. Dibikin cerita-cerita kehebatan moyangnya yang dulu waktu hidupnya tidak punya prestasi apa-apa. Agar apa? Agar orang-orang yang ada di suatu bangsa di mana dia berada tertipu oleh sejarahnya dan mengagungkan keturunan-keturunan makam palsu yang dibesar-besarkan itu. Dan ini tidak boleh terjadi di Tangerang ini. Daripada kita nggak jelas
jelas, ya itu apa? Cari makannya, jarahin, itu asli tertulis dalam sejarah perjuangannya. Jangan-jangan orang-orang gondrong juga kagak ada yang pernah baca kalau di gondrong ada pahlawan yang banyak. Bacanya yang dari YouTube aja. Wali bisa terbang ketemu Rasulullah, kalau lagi marhaban melihat Rasulullah. Bohong semua, tidak bisa diverifikasi oleh apapun, tidak bisa diverifikasi oleh Google Map. Betul tidak? Nah, dari sini dia bermain di ruang-ruang yang tidak bisa diverifikasi, sudah. Ruang-ruang yang tidak bisa diverifikasi, di situ dia bermain untuk menipu umat. Di hal-hal yang verifikatif, ilmu pengetahuan itu bisa diverifikasi. Orang aku pintar ilmu nahu, suruh baca kitab aja, bener nggak dia pintar ilmu nahu? Nggak bakal tuh berani. Kalau orang mengaku ilmu fikih, suruh ngitung faraid aja, itu verifikatif. Tapi kalau ketemu Rasulullah dalam mimpi, siapa yang bisa masuk ke mimpi dia? Kalau dia berbohong, siapa yang tahu kalau dia sedang berbohong? Jalan-jalan ke Aras, jalan-jalan ke Mi'raj, bertemu dengan nabi-nabi seperti Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj, saudara-saudara. Kita harus hati-hati sekarang. Halu-halu demikian masuk ke otak-otak manusia. Ulama-ulama yang faqih, ulama-ulama yang alim ditinggalkan. Kenapa? Karena dia tidak berani berbohong. Dan kalau dia benar-benar pemimpin Rasul, dia sembunyikan bahkan dari istrinya sendiri dan dari otaknya. Hanya hati yang merasakan, otaknya saja tidak mau untuk dikasih tahu bahwa dia telah bermimpi bersama Rasulullah. Itu ulama-ulama kita. Sedikit-sedikit bermimpi bersama Rasul. Ada teman saya bermimpi bertemu Rasul, salam kepadaku, jangan merokok, karena aku tidak suka orang merokok. Dia percaya. Itu perawinya sikoh apa makhluk, sikoh apa mungkar. Tapi dia yakini aja karena itu bisa diceritakan pada orang-orang banyak. Bisa untuk mencari pengikut-pengikut yang bodoh-bodoh, dan ini sudah tidak bisa dibiarkan, sudah. Sebenarnya ini Kiai Mahrus bisa jadi sudah bertemu dengan Rasulullah, tapi dia tidak mau mengatakannya. Betul ya? Bisa jadi. Kalau ditanya sekarang, enggak bakal ngaku. Kiai kita begitu, saudara. Dapat ahwal dari Allah. Ahwal itu akan bekerja dalam hati apabila belum dikatakan. Apabila ma yaridu ilal qulub, ma yaridu ilal qalbi diceritakan, itu asalnya hilang, saudara. Karena dia alim, maka ma yaridu fi qulubihim yukhfuna anin nas bal an anfusihim, saudara. Dia sembunyikan dari manusia, bahkan kalau bisa dirinya sendiri tidak pernah mengingatnya lagi. Kalau dia mendapatkan ahwal min ilmin wa ma'rifatin wa yaqinin wa sidqin wa ghairiha, disembunyikan.